Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga yaitu kajian Muslim Masjid Madinah Islamic Center yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di kesempatan kali ini kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu, melanjutkan pembahasan kita dari mengambil faedah surah Al-Alaq. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa yakum jami'an. Ayat ini adalah kelanjutan dari kisah dari kejahatan dari Abu Jahal, yang mana Abu Jahal laknatullah alaih memiliki kejahatan yang sangat luar biasa, yang mana inti dari kejahatan Abu Jahal adalah berusaha keras memadamkan Islam, memusuhi Islam, dan bahkan dia tidak segan-segan untuk yaitu mengintimidasi baik secara fisik, verbal, ataupun apapun itu untuk bagaimana menghancurkan umat Islam. Kita masih mengingat dengan kisah-kisah yang sangat banyak. Abu Jahal itu usahanya sangat gigih, Pak. Sangat luar biasa gigihnya. Lihatlah ketika paman Nabi SAW hendak meninggal dunia. Siapa yang mempengaruhi sampai paman Nabi gak mau masuk Islam? Yang mempengaruhi adalah Abu Jahal. Usahanya gigih atau tidak? Gigih. Di saat paman Nabi SAW hampir saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir dia itu mendapatkan ampunan seandainya masuk Islam sebelum meninggal dunia. Nabi SAW sampai mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang mana ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tersebut akan aku jadikan hujjah, benteng yang akan aku lobi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirimu diampuni. Pada hakikatnya orang Islam boleh enggak meminta ampunkan kepada orang Islam? Boleh. Dan ketika seseorang seumur hidupnya kufur di atas kekufuran, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka kekufurannya tidak dihitung lagi, karena statusnya dia masuk Islam walaupun 1 detik sebelum menjelang ajal. Sebelum menjelang ajal. Saya kasih permisalan. Ketika perang Badar, ada salah satu musuh Islam yang ketika itu dalam kondisi lemahnya sudah parah ketika itu. Kemudian Usamah bin Zaid
Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengetahui ada musuh yang sudah tergeletak parah. Kemudian pengen dibunuhlah oleh siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian musuh tersebut mengucapkan apa Pak? La ilaha illallah. Tapi sama Usamah dia akan tetap dibunuh ketika itu. Namun ketika Nabi SAW mendengar kabar tentang kejadian tersebut, Nabi SAW ketika itu marah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan bahwasanya la ilaha illallah, Rabb saya adalah Allah? Ketika itu Usamah mengatakan, menjawab, ya Rasulullah, inna maqala dzalika ta'abudan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah cuma sekedar pengen minta ampun saja, berlindung saja. Tapi Rasulullah apakah membenarkan? Tidak. Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah membuka hatinya? Dan seterusnya. Demikian juga orang Yahudi pemuda, masih anak muda ketika itu. Ketika sakit sakaratul maut dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pemuda tersebut kerjaannya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan anak ini masuk ke dalam apa? Islam. Sebelum meninggal dunia, bahkan anak tersebut meminta izin kepada bapaknya, yang notabene bapaknya juga sama-sama Yahudi. Kemudian bapaknya mengizinkan, ikutin saja apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kemudian pemuda tersebut mengucapkan kalimat apa? Syahadat. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah lalu bertakbir. Saking bahagianya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya gini, Pak. Abu Jahal itu hampir saja, yaitu Abu Thalib hampir saja ketika itu. Seandainya tidak datang Abu Jahal, bisa mungkin yaitu Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib sangat tahu persis tentang kebenaran Islam, sampai dia membuat syair, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku sungguh tahu betul kalau agama Muhammad itu adalah sebaik-baiknya agama. Kalaulah bukan celaan, hinaan, gak enaan dari kaumku, latakhadtu dzalika dinan, pasti aku akan masuk ke dalam agamanya Muhammad. Lihat Abu Thalib. Tapi diganggu oleh Abu Jahal. Iya. Ketika hendak sakaratul maut, Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, apakah kamu tega meninggalkan kami? Itu kan, dalam kondisi kamu mengikuti Muhammad dan kamu tega terhadap agama nenek moyang kita yang sudah kita bangun bersama. Istilahnya seperti itu. Inilah pentingnya as-sahibu sahib. Teman itu benar-benar memberikan apa? Pengaruh, Pak. Teman itu sangat memberikan apa? Pengaruh. Kalau kita memiliki teman yang circle-nya mengajak kepada keimanan, ya kita insya Allah kita akan apa? Yaitu di antara ruang lingkup mereka yang imannya bagus. Kalau temannya buruk, ya teman pun juga akan memberikan pengaruh apa buruk. Seperti Abu Thalib diganggu oleh Abu Jahal. Lihat Abu Jahal. Abu Jahal pun juga sama, mengganggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Abu Jahal, ara'aita in kana 'alal huda. Maknanya apa di sini? Teguran. Kok bisa? Bagaimana pendapatmu? Gitu kan? Apabila yang engkau ganggu itu dia di atas apa? Tunjuk, di atas huda, di atas apa? Petunjuk. Kok bisa? Kowe lho ganggu wong soleh. Maknanya seperti itu. Kok tega-teganya dirimu itu mengganggu orang yang di atas jalan kebenaran. Di atas apa? Al-huda, petunjuk.
Di sini napa Pak? Menjadikan faedah bahwasanya memang orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, memang mereka sudah tidak punya perasaan lagi ketika mereka mengganggu, mengintimidasi orang Islam. Mereka sudah hilang akal kemanusiaannya gitu. Maknanya kan Nabi Muhammad SAW terkenal. Pertama, Rasulullah SAW terkenal Al-Amin. Al-Amin itu apa Pak? Dia terkenal, yang mana keterkenalan Nabi Muhammad tentang Al-Amin. Al-Amin itu maknanya terpercaya. Itu disepakati oleh seluruh musuh-musuh Islam. Seluruh musuh Islam menyepakati mengetahui bahwasanya Muhammad itu benar-benar terpercaya. Sampai coba perhatikan, ketika orang-orang musyrikin bertikai tentang siapa sih yang meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah, mereka mempercayakan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya mengatakan Ja'ana Al-Amin. Padahal yang mengatakan Ja'ana Al-Amin, mereka itu adalah orang-orang musyrik. Ya gengnya Abu Jahal sama DKK, yaitu dan kawan-kawan. Mereka mengatakan Ja'ana Al-Amin, yaitu telah datang kepada kita orang terpercaya. Dia saja yang suruh menentukan bagaimana meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah terkenal jujur, yaitu terkenal apa? Jujur. Kemudian Rasulullah SAW terkenal amanah. Sebelum Rasul membawa risalah Islam, Rasulullah sudah terkenal dengan yaitu cap label seperti ini: jujur, amanah, kemudian tidak berkhianat, kemudian sidqul kalam, ketika berucap yaitu apa selalu benar. Itu sudah terkenal, sudah terkenal. Kemudian Rasulullah SAW tidak memiliki sifat dolim kepada orang lain. Itu sudah dikenal di kalangan apa? Arab. Sehingga ketika ada teguran ara'aita in kana 'alal huda, ini sebenarnya hakikatnya teguran yang sangat apa? Keras. Pada hakikatnya ara'aita in kana 'alal huda, ini hakikatnya adalah teguran keras kepada siapa? Abu Jahal dan kawan-kawan. Dan anehnya Pak, yang paling gigih ketika itu memusuhi cuma Abu Jahal. Walaupun orang musyrikin mereka memusuhi, tapi tidak seberani, tidak senekat siapa? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu sudah keblinger, nekatnya temen gitu Pak, nekat tenanan, sampai dia bersumpah untuk apa namanya, menginjak, yaitu apa tadi? Itu kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya benar-benar Abu Jahal sudah keterlaluan, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika yaitu orang yang dilarang sholat itu berada di atas apa? Petunjuk, yaitu di atas apa? Hidayah, di atas hidayah. Kemudian ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, Nabi Muhammad SAW bukan cuma sekedar dia di atas hidayah. Ini menjadi poin juga selanjutnya. Apa itu? Nabi Muhammad SAW bukan cuma sekedar di atas hidayah, tapi Nabi Muhammad SAW juga yaitu apa? Pemberi hidayah, yaitu pemberi petunjuk kepada siapa? Umat Islam ini, kepada seluruh umat bahkan. Mana buktinya? Ayat setelahnya apa? Au amara bit taqwa, atau dia itu menyuruh kepada ketakwaan. Baik. Jadi kembali lagi, Nabi Muhammad SAW
bukan cuma sekedar apa tadi? Di atas petunjuk. Tapi Nabi Muhammad SAW juga pemberi petunjuk, yaitu pemberi apa? Petunjuk. Baik. Dari dalil ini bisa disimpulkan bahwasanya hidayah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hidayatul taufik, yang kedua adalah hidayatul irsyad. Nah, lihat. Perhatikan di ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Tidaklah dirimu melihat dia itu benar-benar di atas petunjuk. Maknanya ketetapan di atas petunjuk ini yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hidayah apa namanya? Taufik. Maknanya di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik, yaitu petunjuk, yaitu taufik yang di situ dari Allah langsung, dari Allah. Nah, itu hidayah itu taufik. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan hidayatul irsyad, pun juga Rasulullah SAW memerintahkan, yaitu memberikan petunjuk di atas jalan yang benar, yaitu membimbing manusia di atas jalan yang benar, yaitu mengajak manusia di atas jalan yang benar. Mana itu? Au amara bit taqwa. Maknanya tugasnya Rasul cuma memerintahkan dan tidak memaksa, gitu kan? Makanya au amara, memerintahkan. Dan demikian pula hakikat dari dakwah. Hakikat dari dakwah kan cuma menyampaikan. Karena hakikat dari dakwah tidak ada paksaan. Karena la ikraha fiddin, gak ada paksaan di dalam masalah agama. Gak ada paksaan. Baik, ini faedahnya. Jadi apa tadi? Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayah taufik, kemudian hidayah apa? Irsyad. Nah, kemudian faedah selanjutnya ya ikhwah azanillahu wa yakum jami'an. Pada ayat ini bisa diambil kesimpulan faedah selanjutnya, kalau kita sudah tahu kebenaran, ada kewajiban selanjutnya. Apa itu? Mendakwahkan kebenaran tersebut. Ya, mendakwahkan kebenaran tersebut. Kalau kita sudah tahu ilmu, maka sampaikan ilmu itu. Ilmu gak boleh berhenti di tempat kita, setak di tempat kita, enggak. Tapi sampaikan ilmu kepada orang lain. Nabi SAW ketika di tengah-tengah diintimidasi, diganggu oleh Abu Jahal, tetap Nabi itu au amara bit taqwa. Nabi SAW tetap amara bit taqwa, yaitu amara bit taqwa, yaitu memerintahkan orang lain kepada ketakwaan. Baik. Maknanya apa di sini? Ya ketika engkau di atas petunjuk, tahu dirimu di atas kebenaran, jangan dirimu itu egois. Sudah, yang penting saya benar, yang lain bodoh amat. Enggak boleh seperti itu. Maknanya di sini ada keutamaan tentang bagaimana kita itu mendakwahkan ilmu. Sampaikan ilmu kepada orang lain dengan cara apapun, kondisi seperti apapun itu pula, sampaikan kepada yang lain. Kemudian ayat ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, di antara faedah selanjutnya, di antara konsekuensi dari dakwah
ketahuilah pasti ada rintangan. Itu konsekuensi dari dakwah, itu pasti ada rintangan. Nggak ada Pak, dakwah itu mulus-mulus aja gitu, nggak ada. Dan memang seperti itu, dunia dakwah itu penuh dengan yaitu rintangan, tantangan. Dan bagi kamu sang pembawa kebenaran, hal seperti itu bukan asing lagi. Itu kan asing lagi? Enggak, bukan perkara yang asing. Kalau yang namanya tantangan, celaan, kemudian hinaan, kemudian cacian, makian, bagi orang yang menyampaikan kebenaran itu sudah perihal biasa. Kenapa? Lah ini loh contohnya Nabi SAW sampai di puncak ibadah saja diganggu. Apalagi ketika dia tidak sholat, lebih lagi diganggu. Wong sholat saja diganggu, gitu maknanya. Puncak dari apa? Ibadah. Puncak dari ibadah itu sholat, diganggu sampai segitunya. Apalagi di luar apa? Sholat. Apalagi di luar sholat. Maka siapa saja yang mendakwahkan kebenaran, dia siap. Tapi menyampaikan kebenaran harus. Gak boleh menyampaikan kebenaran takut, gak boleh, akan diganggu, iya. Tapi ingat, gangguan dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar perlindungan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Rasulullah SAW hampir saja di titik poin, yaitu benar-benar terkena, terinjak ketika itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melindungi. Di sini ada gambaran. Sabarlah dirimu di atas kebenaran, sabarlah dirimu ketika menyampaikan kebenaran. Kalaupun kamu diganggu, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala tetap melindungi. Tetap apa? Melindungi. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa." Au amara bittaqwa. Para ulama mufassirin mentafsiri kalimat au amara bittaqwa di sini maknanya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajak ketakwaan kepada Abu Jahal. Coba perhatikan, Pak. Nabi diganggu, Nabi dicaci, Nabi diintimidasi, tapi Nabi masih memerintahkan apa? Takwa. Maknanya Rasul tidak balas. Ada faedah, kenapa ada beberapa alasan kenapa Rasulullah tidak balas ketika itu. Apa alasannya, Pak? Yang pertama, tidak ada perintah untuk apa? Membalas dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kedua, memang kaum muslimin belum kuat ketika itu, belum memiliki kekuatan. Maknanya di sini ada timbangan maslahat dan madarat. Itu maslahat dan madarat. Apabila dirimu membalas, kemudian madaratnya pasti lebih besar. Kenapa? Abu Jahal memiliki pasukan yang besar, pasukannya banyak. Kemudian Rasulullah ketika itu minoritas, tidak ada perintah balas. Kalaupun balas terjadi madarat yang lebih besar. Kemudian apa? Memaafkan itu lebih baik. Bersabar di atas gangguan mereka itu juga lebih baik. Bersabar di atas gangguan mereka juga lebih baik. Maknanya tidak ada sia-sia sama sekali. Gak ada sia-sianya sama sekali. Baik. Kemudian ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita masuk di ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mengkisahkan tentang Abu Jahal, yaitu perbuatan selanjutnya dia, yaitu apa? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia, yaitu Abu Jahal, yang melarang, yang mengintimidasi kebenaran tadi, yaitu kadzdzaba.
Kadzdzaba itu artinya mendustakan. Wa tawalla itu artinya berpaling. Baik. Mendustakan. Perhatikan Pak di sini. Di sini tidak mengatakan dusta, tapi kadzdzaba. Kadzdzaba itu artinya apa? Mendustakan. Apa bedanya dusta dengan apa bedanya mendustakan? Siapa yang tahu Pak? Ini diantara indahnya Al-Quran itu. Apa yang dimaksud dengan kadzdzaba? Mendustakan. Apa yang dimaksud? Kalau mendustakan itu diawali dari tahunya dia kebenaran, maka disebut mendustakan. Baik, mendustakan. Kalau dusta, ya dia cuma sekadar dusta saja, bisa jadi karena kejahilan. Tapi kalau mendustakan itu berawal dari tahunya dia kebenaran. Saya kasih contoh gini Pak. Orang yang bermaksiat, contohlah ambil maksiat satu saja. Permisalan apa permisalan? Apa ya? Maksiat satu aja contoh. Apa ya contohnya? Misuh gitu. Apa misuh itu Pak? Misuh itu bukan mie bakso keruh loh ya. Misuh itu apa? Berkata kotor, jorok gitu kan, berkata kotor. Ada orang mungkin berkata kotor, disampaikan dia tetap terus berkata kotor. Ini orang pertama modelnya seperti ini. Dia berkata kotor, ketika disampaikan tapi dia tetap berkata kotor. Kenapa kok dia seperti itu? Karena satu lingkungan, kedua kebiasaan. Paham? Ini orang pertama. Orang yang kedua, ada orang berkata kotor, tapi karena dia sudah tahu hukum sebelumnya bahwasanya berkata kotor itu haram, dalilnya tahu pula, gitu kan? Apa dalilnya? Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahbiya fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berkata jorok, yang remeh, semua bisa mengucapkan, tapi bisa menyebabkan dia ke dalam neraka jahanam. Dia tahu itu dalil, tapi dia ngeyel terhadap dalil. Tetap saja ucapannya kotor karena menentang dalil. Mana orang yang pertama atau orang yang kedua yang dikategorikan orang yang mendustakan di sini? Orang yang kedua. Kenapa? Dia tahu dan dia mengingkari, maka disebut kadzdzaba. Maknanya kadzdzaba itu mendustakan. Maknanya apa? Abu Jahal itu pada hakikatnya tahu tentang bahwasanya sesembahan yang berhak disembah adalah siapa? Allah. Tahu Tuhan itu Allah, tahu atau tidak orang musyrikin zaman dahulu? Tahu Pak. Kakek Nabi alaihi salatu wasalam ketika dihajar, maksudnya diserang oleh siapa? Abroha, berdoa di Ka'bahnya apa coba berdoanya? Ya Allah, wahai Rabbul Ka'bah. Kan gitu kan? Ya Allah, sang yaitu pemelihara Ka'bah. Aku sudah tidak mampu lagi menjaga, wes tak pasrahne dirimu ya Allah. Engkau yang akan menjaga, terserah kamu kepada mereka. Loh. Tapi menyembah patung atau tidak? Iya. Nah, menyembah patung iya. Maknanya kulturnya orang zaman dahulu, orang musyrikin zaman dahulu itu, mereka tahu tentang bahwasanya Allah itu sesembahan. Nah, makanya para ulama itu punya ijtihad, punya metode di dalam masalah mempermudah mempelajari tauhid, ya atau tidak Pak? Tauhid itu para ulama dibikin metode untuk mempermudah agar kita bisa belajar tauhid. Tauhid itu ada pembagiannya apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Rububiyah itu maknanya apa? Mengesahkan Allah dari sisi apa? Rububiyah itu dari sisi perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kenapa kok ada pembagian metode seperti ini? Agar mempermudah urusan. Ini bukan ajaran baru, enggak. Ini adalah untuk mempermudah urusan. Karena orang hari ini itu kalau orang yang bising dan orang yang cerewet bin rame menganggap ini ajaran baru. Ajaran baru disebut dengan tri tauhid. Opo? Tri in one ya, Pak. Maknanya kadzaba itu apa? Sangkutannya sama. Abu Jahal itu dulu tahu Muhammad itu utusan. Kemudian tahu sesembahan itu Allah. Buktinya mana? Buktinya mana? Kok mereka tahu kalau dulu sudah ada nama Allah itu? Mana buktinya? Banyak. Apa buktinya? Salah satunya, banyaknya para sahabat sudah dinamai oleh orang tuanya ketika di zaman musyrik siapa? Abdullah. Iya, Abdullah. Bahkan dukun kecil, ducil di zaman Nabi namanya siapa? Abdullah bin Soyad. Iya, masih ingat kisah itu? Dukun kecil orang musyrik ketika itu yang hampir dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab karena dianggap dajjal. Siapa namanya? Abdullah bin Soyad. Loh, dukun namanya Abdullah, Pak. Mana keren zaman dulu lah. Kalau Mbak ning Jawa kan Mbah Yai, Mbah sinten. Yes. Aneh-aneh kalau Jawa. Kalau dulu dukun keren, Pak. Namanya siapa? Abdullah. Abu Bakar namanya siapa? Ketika di zaman musyrik, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, iya gitu tuh. Nah, maknanya dulu sudah terbiasa populer nama Abdullah itu. Mereka sudah tahu sesembahan itu Allah tahu. Tapi ketika datang Muhammad membawa risalah Islam, mereka mendustakan, maka disebut kadzdzab. Mendustakan itu adalah mengingkari yang berawal dari pengetahuan. Nah, itu disebut mendustakan. Nah, watawalla, apa tawalla itu? Tawalla itu artinya berpaling. Maknanya berpaling dari apa? Kebenaran. Abu Jahal laknatullah alaih dijuluki, diberikan label oleh Allah kadzdzaba wa tawalla. Wes mendustakan, berpaling, maknanya numpuk keburukan di situ. Dan pasti akibatnya kalau seseorang sudah mendustakan kebenaran, akhirnya berpaling dari kebenaran. Pastikan dan camkan itu baik-baik. Seseorang ketika disampaikan hujjah ilmiah, ketika disampaikan ilmu kepadanya, kemudian sebenarnya dia tahu tapi enggan untuk mengakui, maka ini disebut dengan mendustakan. Hasil dari mendustakan pasti dia berpaling. Maka dari itu para ulama mengatakan apa, Pak? Apabila engkau itu menemui ahlul ngayalin dari kalangan ahlul bidah dan seterusnya, gak perlu sampai terus-terusan ngotot menjidal mereka, sampaikan pergi. Kenapa? Lo di situ, kamu di situ, pasti akan ngeyel. Terjadi apa betul, Pak? Sampai dakwah ning kampung, ning masjid ngendi wae, coba disampaikan kebenaran karena sombong enggan untuk mengakui kebenaran, pasti mereka yang pertama apa? Mendustakan. Nek wis mendustakan apa? Berpaling. Pasti niku, Pak. Pasti. Dan kalau sudah seperti itu susah untuk kembali, Pak. Susah. Mereka pengen kembali ya berkewuh, terkadang ya status sosial ya dhuwur, aku ngopo aku arep manut karo dhek.
Nah, inilah yang terjadi. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tuh pengen mengabarkan kepada kita, ini loh sifat-sifat penentang itu ciri-cirine kenalono kaya ngene iki lho karaktere. Coba Pak tanyakan, terkadang kita menyampaikan kepada mereka gitu kan, teman-teman, saudara-saudara, sanak famili, sudah disampaikan kebenaran itu seperti ini loh Islam yang benar itu seperti ini. Ketika disampaikan, karena mereka itu perkewuh, kemudian mereka juga karena desakan dari bisikan dari belakang yang kita tidak tahu dari mana saja, akhirnya yang pertama kali mereka apa? Mendustakan dulu dari kebenaran. Contoh Pak, Abu Jahal pernah berhasil mempengaruhi Walid ibnu Mughirah. Walid ibnu Mughirah itu sinten? Bapake Khalid. Makanya Khalid niku bin Walid bin Mughirah. Itu kan. Khalid, kemudian apa bapaknya sinten? Walid, mbae sinten? Mughirah. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu anake tokoh terkenal, bukan cuma sekedar tokoh dari sisi materi kayane luar biasa, tidak, tapi Khalid bin Walid lahir dari keluarga terpandang, ahli ilmu, ahli bahasa. Ketika Walid ibnu Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid mengetahui adanya Islam, dan dia mendengar kalau Islam itu luar biasa, dan dia cuma mendengar katanya Al-Quran itu memiliki tatanan bahasa yang sangat tinggi. Saya akan mendatangi Muhammad, aku pengen ngetes Muhammad bagaimana kualitas bahasa Al-Quran tersebut. Saya pengen membuktikan iki bahasa Al-Quran itu wahyu atau memang ini bahasanya saka Muhammad. Walid bin Mughirah mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul ketika itu tahu sang ahli bahasa mendatangi dia. Rasul gak berkata panjang, tapi Rasulullah di situ justru membacakan apa? Al-Quran kepada siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Apa yang terjadi ketika itu Pak? Walid bin Mughirah Pak sangat mengakui kedahsyatan tatanan bahasa Al-Quran. Dia sangat mengakui, hampir saja dia pun masuk Islam ketika itu kalau tidak dipengaruhi oleh sinten wau, ketua yayasan kerusakan umat, siapa itu? Abu Jahal. Ketika pulang mendatangi Nabi Muhammad, ditemui di jalan oleh Abu Jahal. Apa yang kau temui dari Muhammad wahai Walid, wahai saudaraku? Kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, bahasa yang diucapkan oleh Muhammad saya tahu betul ini bahasa ilahi. Karena apa? Karena saya orang yang paling ahli bahasa di kota ini, di Arab ini. Kemudian Abu Jahal memberikan pengaruh Pak, berikan kalimat dusta terhadap Al-Quran yang dibacakan kepadamu, kami akan mengumpulkan harta untukmu. Balasannya Walid apa Pak? Ngapain situ ngumpulin harta untuk saya? Kamu sudah tahu aku manusia terkaya di sini, gak kepake bagiku harta. Kemudian Abu Jahal memberikan apa Pak? Memberikan kalimat ultimatum, ancaman. Nek seperti itu aku gak jamin keamananmu. Oh. Diancam apa? Diancam keamanan nih. Sinten mau? Walid ibnu Mughirah. Kemudian kalau seperti itu jawabannya Walid, sebentar, aku tak berpikir dulu. Kenapa? Walid ya takut Pak. Kemudian Walid bin Mughirah kemudian keluar mengatakan di hadapan manusia, yang diucapkan Muhammad adalah syair, itu dari sihir, dan Muhammad adalah bla 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 bla, dukun dan seterusnya. Padahal tadinya mengakui kebenaran apa? Al-Quran. Lalu turunlah surah Al-Mudaththir. Itu turunlah surah Al-Mudaththir yang menentukan, menjadikan Walid bin Mughirah masuk ke dalam neraka Saqor.
Itu apa namanya juga disebut itu? Kisah yang menggambarkan tentang kadzaba wa tawalla. Kenapa disebut Walid bin Mughirah kadzaba? Karena tadinya dia sudah mengakui kebenaran apa? Al-Quran itu, tahu. Dia mengucapkan sendiri kepada Abu Jahal bahwasanya yang diucapkan Muhammad ini benar-benar kalam ilahi. Saya tahu betul tentang yaitu tatanan bahasa, dan yang diucapkan Muhammad bukan bahasa, yaitu manusia biasa yang dibacakan. Inilah disebut dengan kadzaba wa tawalla. Akhirnya apa? Wa tawalla. Wa tawalla artinya berpaling. Kemudian dari sini ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, bisa kita ambil faedah bahwasanya sumber yaitu apa namanya? Penyimpangan dan sumber kebinasaan adalah dua perkara ini, yaitu apa? Kadzaba wa tawalla. Sumber penyimpangan dosa yang paling berat, yaitu apa? Kadzaba wa tawalla. Kan ada orang yang menyimpang itu karena jahil, Pak. Jahil itu memang nggak tahu ilmu. Orang berbuat maksiat, umpamanya melakukan pelanggaran, tapi diawali dari ketidaktahuan, itu lebih ringan daripada melakukan pelanggaran yang dilandasi adanya pengetahuan. Nek seperti itu rasa sinau. Contohnya apa? Musik, Pak. Orang mendengarkan musik dosa atau tidak? Dosa. Dia menikmati musik itu dosa. Nah, tapi kalau dia menikmati karena berawal dari taunya dia, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Dia disebut kategori kadzaba. Itu kadzaba. Apalagi contohnya riba pun juga sama. Orang yang melakukan riba, orang yang memakan harta riba, transaksi riba, ketika melakukan riba dosa, dia dosa. Tapi kalau dia melakukan atas kejahilan, tidak tahu ilmu sebelumnya, itu masih apa? Dosa, tapi dosanya masih dianggap apa? Lebih ringan daripada sudah tahu. Sudah apa? Tahu. Dan perkara-perkara yang lain pun juga sama, bisa dikiaskan. Maknanya inilah sumber malapetaka. Sumber dosa yang sangat berat adalah ketika kadzaba, yaitu berpaling dari kebenaran, diawali dari pengetahuan. Kalau sudah berpaling, pasti dia menghasilkan tawalla. Tawalla itu artinya apa tadi? Berpaling. Ketika, mohon maaf, kalau sudah mendustakan kebenaran, pasti larinya dia akan berpaling. Nah, inilah para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, yaitu sifat dan sikap dari Abu Jahal laknatullah alaih, yaitu provokator utama, yaitu di dalam permusuhan terhadap apa? Islam. Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan di sini tentang ciri-cirinya dan hati-hati terhadap karakter seperti ini, yaitu mengganggu orang yang di atas hidayah, kemudian mempersempit jalan orang yang menyampaikan hidayah. Au amara bitaqwa, ini orang yang menyampaikan hidayah tapi dipersempit jalannya oleh Abu Jahal. Dan dari dulu seperti itu, Pak. Orang siapa saja yang mengikuti Muhammad pasti diganggu. Orang yang menyampaikan risalah sebagaimana Muhammad pasti diganggu oleh siapa? Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Kemudian karakter selanjutnya kadzaba wa tawalla. Itu kadzaba wa tawalla, yaitu mendustakan dan berpaling.
itu berpaling. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dari ayat ini. Ayat ikhwah azani Allahu wa yakum jami'an. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya. Sekarang coba cek diri kita ketika kita berbuat pelanggaran maksiat yang kita kerjakan, kalau itu atas dasar kadzaba, ketahuilah dosanya lebih berat, lebih besar. Kalau landasannya adalah kadzaba, mendustakan. Saya sebenarnya tahu loh hukumnya ini, gitu kan. Saya paham ini tentang hukum ini, tapi tetap saya ngeyel. Ini disebut dengan apa? Kadzaba, mendustakan. Sudah tahu ilmunya. Hati-hati Pak, hati-hati terhadap mendustakan, yaitu dianggap mendustakan ketika kita menyimpang diawali dari pengetahuan ilmu yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah. Baik. Ya. Contoh kayak dia boleh besi, boleh pamer, untuk sama sekarang ini kan ada orang saya kan ya teman saya kan musik nggak apa-apa, saya kan minum juga nggak apa-apa. Apa yang kamu musik sana? Gini ya. Pertama, para ulama membicarakan tentang memetakan pembagian jenis-jenis orang kafir itu ada dhimmi, ada mu'ahad, ada musta'man, ada harbi, kan gitu kan. Maka siapa yang harus kita bersabar dengannya dan siapa yang harus kita melawan dengannya? Jelas yang kita lawan adalah kafir harbi. Adapun kafir mu'ahad, musta'man dan dhimmi, kita diperintahkan oleh Rasul apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka, sabarlah kamu, yaitu ketika bermuamalah dengan mereka. Kenapa? Sabarnya kamu, sayangnya kamu kepada mereka, siapa tahu itu bisa mendatangkan hidayah untuk mereka. Dan banyak dari zaman dahulu para salafun saleh bersabar di atas yaitu kemaksiatan yang mereka pertontonkan, tapi justru mendatangkan masalah, yaitu masuk Islamnya mereka. Maka ya, ketika kita mendapati mereka bermaksiat ataupun menawarkan maksiat, justru mereka terkadang ada yang menawarkan apa? Maksiat, mengajak untuk bermaksiat. Ya katakan pembatas kita adalah agama, keyakinanmu seperti ini, keyakinanmu seperti itu. Mohon maaf, saya berlepas diri dari keyakinan tersebut tanpa perlu ada emosi, tanpa perlu ada yaitu apa namanya bentak-bentakan, tidak. Karena ini adalah agama yang menyatakan itu. Jadi nggak perlu, tetap berbuat baik kepada mereka ketika mereka berbuat baik kepada kita, dan kita boleh bahkan nanti kalau di pembahasan hewan kurban, boleh tidak memberikan daging kepada orang kufar? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Baik. Apalagi orang kafir yang diharapkan takliful qulubnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.